Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amma ba'd, muslimin muslimat yang mudah-mudahan senantiasa diberi sehat walafiat, selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir kita di majelis taklim ini dapat jadikan wasilah untuk dimudahkannya segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh sehingga lebih optimal dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajiannya. Kemarin baru dibacakan ayat masih membahas tentang keagungan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 39 ayat 67. Kemarin surat Az-Zumar ya. Ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bahwasanya mereka tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala nanti dalam hari kiamat, serta langit itu dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka persekutukan. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata menafsiri ayat ini. Yaqulu ta'ala ma qadarul musyrikuna Allaha haqqa qadri hatta abadu ma huwa wa wal alimul ladzi la a'zama minhu al-qadiru ala kulli syai' al-maliku li kulli syai' wa kusayr tahta qahri wa qudratihi. Beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik itu tidak pernah mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Haqqa qadri berarti yang sebenarnya. Kalau kata sebenarnya berarti mereka mengagungkan, tapi tidak sebenarnya. Bisa dipahami ya? Anda sungguh-sungguh. Sekedarnya saja. Sampai mereka itu menyembah Allah, tetapi juga menyembah selain Allah. Mengagungkannya begitu. Orang musyrik mengagungkan Allah itu caranya menyembah kepada Allah, tapi juga masih menyembah kepada selain
Allah. Itu namanya bukan mengagungkan dengan sebenarnya. Kenapa? Mengagungkannya Allah ditandingi dengan yang lainnya. Itulah karakter orang musyrik. Karena ketidaktahuan keagungan yang dimiliki oleh Allah. Padahal Allah itu adalah Al-Azim alladzi la a'zama minhu. Allah itu agung yang enggak ada yang melebihi keagungannya. Allah itu Maha Agung yang tidak ada satupun yang melebihi keagungan dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ala kulli syai', berarti setiap segala sesuatu dalam kekuasaan Allah. Kalau segala sesuatu dalam kekuasaan Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menguasai, kecuali kalau Allah berkehendak. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, terjadi setiap sesuatu. Maka kita orang yang bertauhid itu betul-betul menghamba kepada Allah. Semua yang kita lakukan itu karena kehendak dari Allah, kekuasaan dari Allah. Bila kita mampu melaksanakan kebaikan ibadah, itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Maka diri kita kan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu dikirkan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Enggak ada daya untuk melaksanakan kebaikan. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah itu, kekuatan sumbernya dari Allah. Kita mampu mencegah perbuatan dosa, itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh menyombongkannya, nggak boleh sombong. Kita tempatnya lemah. Manusia kan tempatnya lemah ya Bu ya. Iya. Kita makin tua makin kuat apa makin lemah? Kita makin usia ke sana mendekati kematian apa menjauhi kematian? Mendekati. Kita makin ke sana makin dikurangi kenikmatannya oleh Allah apa makin ditambah? Kurangi. Penglihatannya dikurangi, pendengarannya dikurangi, pengecapnya. Dulu kalau masih muda makannya bisa beberapa piring ya. Nah, sekarang dulu tidurnya nyenyak ya, bisa tidur, bisa subuh belum bangun. Sekarang baru tidur beberapa jam sudah bangun. Tidur lagi kok ya orang merem gitu ya Bu. Maka apa? Wa huwal alimul ladzi la a'zama minhu. Allah yang paling agung, Allah yang maha kuasa, al-qadir ala kulli syai'. Nah, setiap sesuatu itu, setiap sesuatu. Bahkan dalam hadis, daun yang jatuh dari pohonnya itu tidak lepas daripada pengetahuan Allah. Ibu yang melahirkan dimanapun tidak lepas dari kekuasaan Allah. Nah, orang musyrik tidak paham sampai ke sana. Al-Malik li kulli syai', penguasa segala sesuatu. Coba, penguasa segala sesuatu. Nanti sampai di sana dijelaskan. Pada hari kiamat nanti para penguasa dunia akan ditantang. Mana para penguasa dunia? Itu. Coba nanti di akhirat. Allah bilang nanti di akhirat, mana penguasa dunia? Nanti kayaknya sampai ke sana ya. Mudah-mudahan. Al-Malik li kulli syai'in berarti apa? Allah itu adalah
penguasa setiap segala sesuatu. Berarti setiap sesuatu itu yang berkuasa siapa? Allah. Kita sekedar mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena Allah Al-Malik, maka nggak boleh manusia mengaku raja diraja. Dulu dalam bab apa ya, nggak boleh mengatakan raja diraja ya, nggak boleh. Contohnya Fir'aun ya, Fir'aun kan mengaku Tuhan. Nah, karena kekuasaannya mutlak ya, kekuasaannya sampai disembah oleh manusia, maka dia mengatakan Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi gitu. Ada ceritanya Tuhan matinya tenggelam, siapa? Ya Fir'aun itu. Tuhan kok matinya tenggelam ya. Ya, gampang apa masa Tuhan matinya ketilam ya. Loh, penguasa yang matinya ketilam kan. Raja Namrud ya, itu Allah kirim laler saja. Laler masuk ke hidung di sini ya. Raja Namrud penguasa dunia Pak. Wah, ngeri lagi itu. Masuk ke hidungnya. Nah, Allah kirim apa? Kirim laler masuk ke sana hidungnya sana. Lama juga, 200 tahun. 200 tahun bersarang di hidungnya Raja Namrud. Kalau sudah sakit ya, Namrud itu ambil batu, pukulkan kemana? Kepalanya. Dia gitu. Loh, kenapa coba? Contohnya kita kalau perasaan itu dia Pak, perasaan begini kan? Pinginnya dipukul nggak pakai palu? Saya karena pernah gitu, pengennya tak pukul kayak nah itu Namrud itu laler bersarang 200 tahun di hidungnya, coba bayangkan. Belum ada dokter ya. Dipukuli coba penguasa dunia yang lalim, akhirnya matinya mengenaskan. Kalau pas sedang berkuasa itu sombongnya luar biasa ya. Allah aja nggak dianggap itu. Perintah Allah diabaikan, orang-orang yang beriman diabaikan. Tapi kalau pas meninggal dunia, kesini lagi jawaban nanti ya. Wa kullu syai'in tahta qahri wa qudratihi. Setiap segala sesuatu itu di bawah qahra itu Allah memaksa. Qahra Allah itu maha memaksakan. Kenapa? Allah itu dengan ilmu dan hikmah yang dimiliki memaksakan seluruh makhluknya untuk tunduk. Kita biasanya pengennya sehat apa sakit? Pengennya kita sehat apa sakit? Sehat kan? Allah paksakan dan sakit. Ya enggak? Orang minta sehat terus gitu ya. Allah paksakan. Ini Allah punya zat untuk memaksakan. Kalau sudah memaksakan kepada makhluknya nggak ada yang bisa menolaknya. Tetapi memaksakannya Allah itu tidak zalim ya. Karena ilmunya, karena hikmahnya, maka Allah qahra gitu. Wa qudratihi dan berkuasa atas segala sesuatu. Qala Mujahid nuzilat fi Quraisyin. Imam Mujahid rahimahullah menjelaskan ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Quraisy. Kalau tadi Ibnu Katsir orang musyrik, ditambah Mujahid orang Quraisy, berarti orang musyrik Quraisy. Quraisy itu ya tempat kelahirannya Nabi, betul ya? Nabi itu dilahirkan dari suku Quraisy, suku yang paling mulia. Suku yang paling mulia adalah Quraisy. Kenapa? Itu salah satunya Quraisy itu diberi wewenang pegang kunci Ka'bah, tidak diberikan kepada yang lain. Suku Quraisy. Dan kalau dirunut memang apa ya, keturunan orang-orang hebat itu ya. Maka Rasul diambilkan dari situ, dari suku Quraisy, suku yang paling kental
tentang asobiahnya. Nah, itu. Karena orang Arab terkenal dengan asobiahnya. Wah, yang namanya gelut antar kampung yo ning kono nggone. Coba. Indonesia kalah. Ya. Orang Arab itu udah dulu itu jagoannya gelut antar kampung. Kalau sudah kelahi nggak urusan bersalah, kalau itu adalah klan saya, ya udah kita selesaikan sana. Bener bu salah. Ayo. Hadirin rahimakumullah. Qala Suddiyu ma'azamuhu haqqa azamah. Mereka itu tidak mengagungkan dengan keagungan yang sebenar-benarnya. Lau qadaru wa qadrihi maka zabuhu. Sekiranya mereka mengagungkan Allah dengan Tuhan sebenarnya, maka zabuhu. Mereka tidak akan mendustakan sama Allah. Mereka tidak akan berdusta. Orang berdusta itu tahu yang benar enggak? Tahu. Baik. Kalimatnya luar biasa loh. Menurut tinjauan bahasa dusta. Mereka mendustai, mereka bohong. Orang bohong tahu yang benar enggak? Tahu. Orang kafir tahu enggak yang benar mana? Tahu. Tuh. Orang musyrik tahu enggak yang benar mana? Tahu. Tapi mereka tidak mau mengakuinya. Tahu yang benar, tapi enggak mengakui benar. Karena apa? Nafsu yang mereka kedepankan. Mereka mengatakan loh, dulu ayah-ayah kami kan begini, nenek moyang kami kan dulu begini gitu. Sehingga apa? Mereka ya tidak mau beriman. Wa qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbasin humul kuffarul ladzina lam yu'minu bi qudratillahi alaihim faman amana annallaha ala kulli syai'in qadirun faqad qadarallaha wa qadrihi wa man lam yu'min bidzalika falam yuqaddirillahi haqqa qadrihi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir yang mereka tidak beriman dengan kekuasaan Allah pada mereka. Maka barang siapa yang mereka beriman kepada Allah atas segala sesuatu, bahwasanya Allah itu maha kuasa, pasti mereka akan mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Orang kafir, kalau mereka itu betul-betul beriman, percaya kalau Allah itu maha kuasa, pasti mereka akan mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Dan barang siapa yang tidak beriman, maka tidak mungkin bisa mengagungkan Allah. Orang yang tidak mungkin, orang yang tidak mukmin, tidak beriman, tidak mungkin bisa mengagungkan Allah. Kenapa? Dalilnya sederhana ya di sini. Kalau orang kafir mau beriman, pasti mereka mampu mengagungkan Allah. Tetapi orang yang tidak beriman tidak akan mampu mengagungkan Allah, karena mereka kuncinya ada di nilai keimanan. Ilmu belum tentu menyebabkan orang beriman, tapi beriman itu dasarnya dengan ilmu. Orang-orang kafir dan orang musyrik Quraisy tadi, mereka mendustakan Allah. Berarti mereka sudah tahu secara ilmu, mereka tahu kebenaran Islam, tahu kalau Muhammad adalah utusan Allah. Ketika mereka menguji, benar nggak ini utusan Allah, diuji dengan sekian pertanyaan, ternyata terjawab dengan benar. Tapi mereka beriman tidak? Tidak. Mereka punya ilmu, tapi tidak menyebabkan dia beriman.
Walaupun iman itu harus didasari dengan ilmu. Tidak boleh kita beriman tidak ada dasarnya ilmunya. Jadi ilmu masuk dulu iman. Orang berilmu maka ada yang beriman, ada yang ingkar. Bisa dipahami ya? Hadirin rahimakumullah. Lanjutnya, qala Imam Ahmad hadatsana. Enggak saya baca sanadnya ya, panjang. Yang terakhir, an Abdillah qala ja'a rajul min ahli kitab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang salah seorang ahli kitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ahli kitab ini berkata, ahli kitab sinten, Pak? Ahli kitab sinten? Ahli kitab siapa? Ini ada orang datang dari ahli kitab. Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Itu disebut sebagai ahli kitab. Mereka punya kitab dulu, kitab Taurat, kitab Injil gitu ya. Faqala, dia berkata, ya Abul Qasim, abalauka anna Allah ta'ala yajul khala'iq ala isbah was-samawati ala isbah wal ardina ala isbah wasyajaru ala isbah wasaru ala isbah wasairul khala'iq ala isbah fayaqul anal malik. Nah, ini orang ahli kitab itu bertanya, wahai Abul Qasim, yang punya tidak nabi ya? Abul Qasim. Abul itu bapak, Qasim yo Qasim. Abul Qasim berarti bapak Qasim. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu putranya adalah Qasim. Maka diambil ya Abul Qasim. Karena kita kadang juga begitu ya. Anaknya jenenge Abdurrahman dipanggil Abu Abdurrahman. Boleh enggak? Boleh lah, tidak ada larangan, silakan ya. Tapi jangan lupa menjelaskan identitas dirinya, gitu ya. Ini orang Yahudi yang menyebutnya Abul Qasim ya. Jadi kalau yang menyebutkan itu ikuti siapa? Allah ya. Memang orang Arab gitu sering menyebutkan bapaknya siapa gitu ya. Bapaknya siapa? Wahai Abu Qasim, apakah telah sampai berita kepadamu? Takon tapi ngetes gitu ya. Apa sudah sampai berita kepadamu bahwasanya Allah Ta'ala itu menjadikan seluruh makhluknya ada dalam satu jarinya, dan langit-langitnya dalam satu jarinya, bumi wal ardina bumi nggak satu ternyata Pak. Nanti akan dikupas ya di sana. Nanti aja ya. Nanti diceritakan hadis yang sampai ke samudra di atas ya. Kalau udah waktunya nyampe, mudah-mudahan ketemu nanti ya. Bumi diletakkan dalam satu jarinya. Pepohonan diletakkan dalam satu jarinya, tanah satu jari, dan seluruh makhluk akan diletakkan di dalam satu jarinya. Kemudian dia berkata, saya penguasa, saya Malik. Ini yang bertanya siapa? Ahlul kitab. Walau alam ini apakah orang Yahudi atau orang Nasrani? Enggak dijelaskan, dan kita tidak sampai sana ya ceritanya ahlul kitab itu. Fatuhaka Rasulullah SAW hatta badat nawajizahu tasdiqan biqaulil khabar. Ditanya begitu ya,
Abu Qasim, kamu udah tahu belum ada berita kalau Allah itu menjadikan seluruh makhluknya di dalam satu jarinya, langit satu jarinya, bumi satu jarinya, semuanya dalam satu jarinya. Kemudian dia berkata, Ana wa Malik gitu. Jadi orang ahli kitab itu sudah tahu berita itu, sudah tahu kekuasaan Allah begitu besar. Maka dia tanya, mungkin tanya setengah muji sama setengah ngece ya. Muhammad, kamu tahu belum gitu loh. Ini kan pertanyaan yang maksudnya tahu apa belum? Nah ini kan saya tanya. Memang udah biasa ya, Yahudi Nasrani itu suka bertanya, tapi apa, untuk menguji, bahkan untuk menghina dan mengolok-olok itu karakternya. Jangan kita niru ya. Misalnya turun, tinggal tanya saja, tanya apa, tanya gitu. Tapi Nabi nggak marah. Kemudian Nabi tersenyum sampai giginya kelihatan. Nggak marah. Kalau marah kan saya Nabi kok masa tidak tahu. Jadi Nabi sungguh apa? Akhlaknya baik sama orang Yahudi coba. Akhlaknya baik, nggak terpancing emosinya apa? Kita kadang emosinya tinggi yo. Umat Islam kan emosinya, kesadaran diri dan manajemen dirinya apa? Belum kuat itu. Nabi tersenyum saja itu. Sampai terlihat giginya. Wa anzalallahu wa ma qadarullah fa qadrihi al-ayat. Maka kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 67. Berarti ini asbabun nuzulnya. Sebab-sebab ayat ini diturunkan. Kenapa? Karena ada orang ahlu kitab itu takon karo Kanjeng Nabi itu, takon. Nabi kemudian tersenyum, turun ayat. Maka Nabi membaca ayat itu. Jadi ada ayat yang harus dilihat konteks sejarahnya. Tidak bisa membaca ayat terjemahnya tok selesai paham, nggak bisa. Dilihat dulu apa konteks sejarahnya itu dulu bagaimana ceritanya. Ini kan ada ceritanya macam ini. Ya ketika kita memahami sebuah teks ayat atau Al-Quran, kita lebih memahaminya, pesannya apa. Kalau demikian ayat ini turun kepada siapa? Orang Ahlul Kitab. Nah, Ahlul Kitab Yahudi Nasrani. Maka tadi di sini ada orang kafir, ada orang musyrik di sini. Asbabun nuzulnya di sana. Wa hadza rawahul Bukhari wa Muslim min turqi al-A'mash bi. Ini ada landasannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasai dari jalur An-A'mash. Jadi hadis ada beberapa jalur ya. Ada satu hadis Nabi bersabda, ada jalur dari yang lain. Ya karena yang mendengarkan orang banyak ya. Misalkan saat itu Nabi bersabda sesuatu, sahabatnya ada 5. Nah, maka 5 bisa meriwayatkan. 5 ini cerita sama siapa ya. Jadi jalurnya masing-masing ya. Nanti Imam Bukhari ngambil jalur siapa, sanadnya siapa, Muslim siapa, kemudian Nasai siapa gitu ya. Kalau dalam nanti ilmu hadis kita belajar sampai ke sana. Qala Imam Ahmad, lagi Imam Ahmad menjelaskan atau bin Abi Tuhan, an Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, "Mara Yahudi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun." Ada ceritanya lagi. Ini langsung orang Yahudi ya, kalau tadi Ahlul Kitab. Ada salah seorang Yahudi lewat di hadapan Rasul, sedangkan Rasul sedang jalis itu apa? Duduk. Lagi duduk, orang Yahudi datang lewat. Nah, maruf. Faqala kaifa taqulu ya Abul Qasim yauma yaj'alullahu samawati ala zih wa syarul bisibabahi wal ardu ala zih wa jibu ala zih wa sairil khalqi ala zih.
tanyanya begini, bagaimana pendapatmu wahai Abu Qasim? Ini ya tanyanya apa? Menurut saya ada unsur ngetesnya lagi kayak gitu. Nah, udah dites bener ya orang iman gitu ya, ngerti yang bener tapi tidak mau percaya karena belum mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita dapat hidayah, alhamdulillah itu udah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yo ngaji walaupun dapat sedikit ya, nggak apa-apa. Nah, sampai rumah lupa lagi, nggak apa-apa gitu ya. Allah lihat usahanya gitu ya. Saya juga kalau ngaji sering lupa-lupa Pak, sering lupa-lupa. Tapi terus Allah tidak hanya melihat produknya, tapi upayanya itu. Udah mulai usia rajin ngaji ini kan luar biasa ya. Karena kita dulu waktu muda tidak ada kesempatan ya. Ini orang Yahudi oleh, bagaimana pendapatmu wahai Abul Qasim? Suatu hari nanti banyak, yaumah itu ada hari kiamat ya. Hari kiamat itu Allah akan menjadikan langit itu pada sambil menunjukkan maksudnya ya. Wa isyaratul bisbah. Maksudnya kalau tadi yang awal kan dilakukan waktu jari, tapi dia menggunakan isyarat. Jadi mungkin begini, Abul Qasim, bagaimana pendapatmu nanti pada hari kiamat Allah akan meletakkan langit pada gini maksudnya. Nah, tapi tidak mau ngomong apa tadi kayak yang hadis di atas, di sini, gitu ya. Kemudian bumi juga di sini, gunung-gunung di sini, semua makhluk di sini. Kullu zalika yasiru yasabi ahi. Setiap mengatakan zid, dia menunjukkan jarinya. Orang siapa? Orang Yahudi menunjukkan jarinya itu. Fa anzalallahu wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Maka kemudian turunlah surat Az-Zumar ayat 67. Wa kadza rawahu Tirmidzi fi tafsiri binazat an Abi Duha Muslim bin Sobi. Ini jalurnya dari Imam At-Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah. Ada lagi anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasul bersabda. Kalau kalimat sami'tu itu tingkatan paling tinggi. Ya. Kalau yang atas kan qala Nabi ya. Bisa dipahami ya? Qala Nabi yang di atas tadi ya. Nah, An Ibnu Abbasin qala ya. Nah, kemudian qala Rasulullah. Nah, itu kalah dengan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami itu berarti saya mendengar langsung. Tapi kalau qala Nabi dia tidak mendengar langsung. Bisa dipahami ya? Kalau qala Nabi berarti sahabat ini tidak mendengar langsung. Mendengar dari yang lainnya. Tapi kalau sami itu artinya saya mendengar Rasulullah, berarti saya mendengar sendiri dari Rasul, itu yang paling tinggi. Mana tadi Pak? Sami'tu Rasulullah yaqulu, saya mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu al-ardo. Allah nanti akan yaqbidu itu apa ya? Menghancurkan ya. Wayat bisa mau biyamini. Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Jadi bumi atau boleh digenggam ya. Allah menggenggam bumi dengan tangannya, dan Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Kalau di sini menggunakan biyamini dengan tangan kanan, berarti bumi itu digenggam
itu menggunakan tangan kirinya. Fayaqul anal malik, kemudian Allah saya itu mengatakan sayalah malik, penguasa. Tapi nanti di hari kiamat ya, bukan hari ini. Nanti di hari kiamat. Kalau sekarang ya nanti kiamat gitu ya. Nah, nanti ceritanya. Nah, juga yakbidu, Allah akan aina mulukul ardi, dari sampingnya. Mana para raja-raja bumi? Muluk itu bahkan raja-raja. Mana raja-raja di bumi ini? Mana yang dulu mengaku raja, yang mengaku penguasa, yang mengaku macam-macam? Mana? Kayak gitu. Kira-kira bagaimana? A'udzu min hadzal wajhi wa Muslim wajhu akhar. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari jalur yang lainnya. Itu hadisnya jadi saling menguatkan ya, saling menguatkan. Hanya ini Abu Hurairah mendengarkan langsung. Abu Hurairah itu memiliki keistimewaan hafalannya banyak karena sering mendampingi Rasul. Jadi kalau hadis itu banyak an Abi Hurairah itu banyak sekali ya, apa tidak? Karena Abu Hurairah waktu itu apa? Termasuk ahlu sufah. Ahlu sufah itu adalah lembaga pendidikan pertama zaman Rasul. Apa itu ahlu sufah? Ahlu sufah itu adalah sahabat-sahabat yang tinggalnya di masjid. Nah, tinggalnya di masjid, yang nyemperan di kamar-kamar kecil gitu ya, tinggalnya di situ. Karena memang tidak punya rumah. Termasuk Abu Hurairah itu bukan termasuk orang kaya, orang miskin, tetapi punya keistimewaan ilmunya, gitu. Keistimewaan ilmunya, maka hadis banyak an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, banyak sekali. Karena beliau sering mendampingi Rasul. Karena tinggalnya di masjid, ya Rasul kemana ikut, gitu ya, derek gitu ya. Itu namanya ahlu sufah. Jadi pendidikan yang pertama zaman Nabi adalah ahlu sufah, tinggal di masjid. Maka masjid tidak hanya sekedar sholat 5 waktu. Zaman Nabi masjid tidak hanya sekedar sholat 5 waktu. Masjid sungguh sangat produktif mencetak. Abu Hurairah coba, dia jadi ahli hadis ya, luar biasa. Belum lagi yang lainnya. Nah, jadi betul-betul masjid itu produktif sekali untuk melakukan edukasi, pemberdayaan dan sebagainya. Maka masjid jangan sampai hanya rutinitas sholat 5 waktu selesai, dikunci. Mau azan dibuka, gitu ya. Rampung azan, sholat, rampung, kunci lagi. Sekarang banyak masjid yang dibuka 24 jam. Ya, 24 jam dikasih kamar, ada minuman, ada mau mandi, itu ya, ada ya, banyak sekali. Saya udah mulai melihat bagaimana dulu Sirah Nabawiyah, dulu bagaimana masjid zaman Rasul, ya, dulu nanti gak aman gitu. Hadirin rahimakumullah, maka masjid itu betul-betul melayani umat, dilayani. Yang ingin apa dilayani. Kemudian pemberdayaan rasa. Wa qala al-Bukhari fi mawdi'i akhar hadatsana An-Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu qala inna ta'ala yaqbidu yaumil qiyamati al-ardina ala isba wa takuna as-samau bi yamini sumayaqul anal malik. Nah, sama. Kalau tadi dari Imam Muslim, sekarang dari Imam Bukhari sama. Tapi dari jalurnya Ibnu Umar. Bahwasanya Rasulullah bersabda. Tapi ini dapat Inna Rasulullah qala, tidak sekuat yang Abu Hurairah. Benar sami itu mendengarkan langsung. Sama. Sesungguhnya Allah itu nanti akan menggenggam
bumi itu pada hari kiamat dengan tangannya. Kemudian langit juga dengan nanti tangan kanannya. Kemudian mengatakan anal malik, saya adalah penguasa. Saya adalah penguasa. Tetapi dari jalur Bukhari tidak sebutkan ainal mulukud dunya, ainal mulukud dunya ya. Kalau dari jalurnya Muslim, Imam Muslim dari Abu Hurairah itu disebutkan aina mulukul ard, mana raja-raja dunia. Tapi dari jalur Imam Bukhari tidak sampai mana, anal malik sampai ke situ titik. Jadi kalau ada matan hadis yang tidak sama, itu bukannya pertentangan, tapi saling menguatkan ya, saling menguatkan hadis satu dengan hadis yang lainnya, bukan masalah perbedaan itu. Hadatsana lagi ya, ini ambilan kembali. Anna Rasulullah sallallahu qara'a hadil ayat data yauma 'alal mimbar. Pada suatu hari Rasulullah SAW membaca ayat wa ma qadarullaha qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, sampai selesai ya, surat Az-Zumar ayat 67. Nabi pernah membaca ayat itu dalam satu mimbar, alal mimbari, di atas mimbar. Sampai mana tadi ya, sebentar. Alal mimbar. Mohon maaf ya, hanya kecil. Wa Rasulullah sallallahu yaqulu hakadha biyadi biharokah. Jadi Nabi membaca ayat itu sambil menggerakkan tangannya. Tangannya digerakkan sampai bergetar. Yaqbalu yadabiru. Jadi ke depan ke belakang ya, maju di tangannya mengatakan gitu sampai begitu. Yang menjadi Rabbu Ta'ala nafsahu, Allah Ta'ala itu memuji dirinya sendiri. Anal Jabbar, saya ini adalah Al-Jabbar. Jabbar itu apa? Besar, bisa, atau maha perkasa. Anal Mutakabir, Mutakabir besar lagi. Anal Mulk, penguasa. Anal Aziz, Aziz juga perkasa, bisa juga Al-Malik. Anal Karim, saya adalah zat yang paling mulia. Farajawab Rasulullah al-mimbaru ataqulna la yafraqanna bihi. Nah, waktu Nabi mengatakan itu mimbarnya bergetar. Jadi Nabi sambil bergetar badannya sehingga mimbarnya. Sehingga para sahabat mengatakan, wah, ini mau ambruk ini, apa? Mimbarnya mau ambruk ini, sampai gitu. Jadi Nabi membacakan ayat ini sampai apa? Sampai bergetar saudara. Itu menunjukkan bagaimana ekspresi betul ya. Ini ekspresinya sungguh-sungguh. Ketika Rasul membaca ayat ini, ekspresinya sungguh-sungguh sampai dedek itu. Jadi kalau mimbarnya pegang itu dedek itu ya. Sahabat sampai bilang itu, wah, ini mesti ambruk ini. Karena apa? Melihat begitu mungkin goyangannya begitu besar. Itu ekspresi yang ditampilkan oleh Rasul ketika membaca surat Az-Zumar ayat 67. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Insyaallah kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.